Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kalau kemarin kita sudah melihat wawancara eksklusif dengan Ahmad Dhani tentang perseteruannya dengan Once Mekel, sekaligus pandangannya tentang sistem royalti di tanah air. Begitu ya, Venaya, dan kali ini kita tim Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, punya tayangan menarik lain. Tentu tentang kisruh royalti dan hak cipta ini. Kira-kira ada siapa saja, Tiara? Nah, kali ini rekan kami Ken Ane, Vena dan juga pemirsa ini akan berbincang asyik dengan rekan-rekan musisi sekaligus penulis dan pencipta lagu tentang sistem hak cipta di tanah air. Nah, ini nanti akan ada sejumlah musisi ya, ada Anji, kemudian juga dari Karuslan, ada Badai. Dan juga Haposan Tobing. Mereka berkisah sekaligus mengungkapkan keresahan tentang hak cipta dan berikut tayangannya untuk Anda pemirsa. Ini kebetulan ada teman-teman ya Mas ya. Oke, ada teman-teman langsung. Halo semuanya, bapak kakak-kakak semuanya. Terima kasih loh kesempatannya. Ini saya juga berkesempatan untuk bertemu dengan musisi-musisi dan cipta-cipta lagu hebat di sini. Ada Mas Posan, Mbak Rika, Mas Bade, Mas Anji. Sehat semuanya? Sehat. Masih hafal loh? Iya dong, harus dong. Hafal karena kita juga belakangan ini nih ikutan ramai mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia. Nah, itu kita biasa-biasa aja sebenarnya. Biasa aja ya sebenarnya. Jadi yang terjadi kemarin yang bikin luar biasa apa sih Mas Bade? Ya itu kejadiannya. Itu kejadiannya. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, jadi menurut teman-teman pencipta lagu sendiri, Mas, keresahan-keresahan yang mungkin berangkat dari case Mas Dhani dan juga Mas Once ya. Teman-teman musisi yang lain, para pencipta lagu melihatnya seperti apa sih? Ya, jadi memang kita ini sedang mengupayakan eksklusivitas daripada pencipta lagu. Yang selama ini tuh mungkin ada kesalahpahaman lah ya. Maksudnya kita tuh mungkin disalahartikan oleh pengguna-pengguna ini bahwa kita tuh adalah orang-orang yang dalam tanda kutip butuh duit gitu. Oke. Ya, butuh duit, butuh pengakuan mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya memang simple sebenarnya. Upaya hukum kita sebenarnya simple. Kita itu mengupayakan eksklusivitas kita yang dijamin oleh undang-undang. Jelas tuh. Dijamin oleh undang-undang. Karena di undang-undang bias. Betul. Jadi di pasal 9, ini sekali lagi nih ya, kita selalu mengulangi ini sama dengan pengguna-pengguna ini selalu mengulang-ulang pasal 87. Oke. 87 dan 23. Iya, 23. Jadi kita yang punya kita kita ya. ulang Yang pasal pasal 9 kita. Oke, pasal 9. Ya, bahwa memang dijelaskan di situ bahwa setiap penggunaan lagu atau karya cipta yang mengandung pemanfaatan komersial itu wajib mendapatkan izin. Jadi bahkan dari pencipta, bahkan di pasal di ayat ketiga pun dikatakan semua orang yang tidak punya izin itu dilarang menggandakan atau mendapatkan pemanfaatan komersial. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nggak boleh itu melarang-melarang, dijelaskan di undang-undang itu dilarang. Hukum menjamin Iya, sebenarnya. melakukan apapun Oke. atas tanpa izin pencipta untuk penggandaan atau pemanfaatan komersial. Iya, betul. Nah, masalahnya adalah ada pasal lain yang bilang bahwa orang itu boleh menggunakan tanpa izin Oke. pencipta. Apabila. Nah apabilanya itu yang masalah. Jadi produk hukumnya ini yang membuat kemudian kondisinya menjadi bias. Betul. Seharusnya produk hukum itu tidak jadi bias. Iya. Tapi balik lagi kita mensepakati dengan satu lembaga dan di dalam lembaga itu pun kita punya kontrak. Ya. Sebentar, ngomong-ngomong tentang lembaga ya, yang disebut dengan LMK. Yes. LMK itu kan kita memberikan surat kuasa kepada LMK. Berarti kan kita si pemilik kuasa sebenarnya, tapi kita memberikan kuasa kepada dia. Oke. Jadi kalau kita berarti punya hak eksklusif untuk khusus yang ini dia tidak boleh menyanyikan karya saya ya, boleh dong. Membuat batasan-batasan. Iya, karena kita adalah pure atau bisa dibilang pemilik daripada ciptaan tersebut. Kita memberikan kuasa kepada LMK. Jadi kalau si pemberi kuasa kepada orang yang menerima kuasa, boleh dong bilang kita untuk yang ini kita tidak mau ya. Tapi di sisi lain kita sebagai pencipta, mungkin saya rasa yang dirasakan sama semua pencipta sama. Siapa sih pencipta lagu yang nggak bangga lagunya dinyanyiin? Cuma kan mungkin ada special case gitu yang bikin kita gue nggak pingin yang ini gitu. Bukan melulu tentang uang. Berarti kan itu bukan melulu. Kalau logikanya kan kalau mau ngomongin tentang uang ya udah kita siapa aja. Ya, jadi memang kita ini berpartner atau bermitra dengan lembaga manajemen kolektif. Artinya mereka dikuasakan oleh kita untuk mengatur tata kelola penagihan ini. Tapi
bukan bahasanya menjadi kelembagaan yang menjadi penentu eksklusivitas. Oke. Tapi sebentar. Hak cipta melekat kepada Iya. pencipta. Itu Oke. udah Harus kembali kepada siapa yang punyanya. Apa nih tulisannya? Hak cipta melekat pada pencipta, bukan pada pengguna. Oke. Sebentar guys. Gimana Mbak Rika? Oke, siap. Itu adalah mempunyai partner yang sangat jeli untuk membaca apapun gitu, karena yang dibutuhkan oleh saya adalah partner yang bisa melindungi saya. Kita kan penyanyi biasanya atau pencipta lagu tuh seni aja yang dikepalai. Jadi ternyata pada saat kita menyerahkan, mengkuasakan atau memberikan hak kita kepada si LMK ini, ternyata di dalam LMK pun ada surat yang menyatakan bahwa LMK bisa melarang atau tidak tidak memberi izin, mengizinkan lagu Ada itu poin dibawakan tersebut. oleh satu titik atas izin penulis nanti. Iya. Jadi bukan kita ngarang, itu ada. Ada. Dan nggak mungkin saya mau tanda tangan kalau itu tidak ada, karena kalau itu tidak ada berarti hak aku hilang. Iya, betul. Kamu saya titipin barang, saya nitip ya. Terus kamu mau pinjemin ke orang, kamu pasti nanya, Mbak Rika boleh nggak? Itu kan seperti itu. Jadi kita sekarang sebetulnya buat penyanyi teman-teman ya, bukan lagi soal uang, tapi ini lebih ke kita lagi merunutkan sesuatu yang memang hak kita itu, anak kita itu jangan hilang. Kalau mau dipakai harus kita jaga. Dan juga saya juga sangat menghormati semua penyanyi Indonesia karena kita tuh cinta suara ya. Betul. Kita saat menulis lagu itu pasti kamu nyanyi, aku bilang dulu kamu nyanyi dulu dong. Oh suaranya kayak apa, matanya kayak apa, terus kita ciptain. Berarti kita tuh juga cinta pada penyanyi, tetapi ya kita sama-sama dong saling menghargai, saling klonumu, Memberikan bobot, Ya. memberikan penghargaan atas hasil karya masing-masing juga. Mungkin Iya. kekhawatiran itu teh, mesti dibilang. Maksudnya Iya. kekhawatiran para penyanyi atau performer bahwa akan ada semena-menaan dari para pencipta untuk melarang siapapun untuk membawakan lagu yang dia ciptakan gitu sih. Sebetulnya kalau bicara tentang hak ekonomi tidak mungkin. Saat kita melarang berarti hak ekonomi kita hilang. Iya. Iya, jadi kita nggak Kan nggak melulu jadi kita tentang nggak menerima manfaat ekonominya Iya. juga. Tapi lebih kepada etika bagaimana Etik. menggunakannya. Kita bicara etik. Lebih Izin. kepada etika, moral. Karena kan kita membuat lagu itu kan nggak mudah loh. Mungkin buat kita bikin lagu mudah kali ya. Tapi kan buat orang yang penikmat di sana, mungkin juga dia amazed, oh bisa bikin lagu kayak gitu ya. Oke, ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan teman-teman komposer pencipta lagu tentang permasalahan yang terjadi, polemik soal hak cipta, royalti dan juga izin dari pencipta lagu. Kita akan tunggu bersama bagaimana akhir dari babak ini. Kita juga akan tunggu bagaimana Kemenkumham mengambil peran dalam mencari solusi dari permasalahan ini. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, dan kesempatan kali ini saya juga akan ajak Anda berbincang langsung dengan teman-teman pencipta lagu lain, teman-teman dari Mas Ahmad Dhani juga sudah berada di sini. Ada Mas Posan, Mbak Rika, ada Mas Bade dan juga Mas Anji. Kita akan coba cari tahu bagaimana tanggapan, respon mereka melihat permasalahan soal hak cipta, royalti dan juga izin dari pencipta lagu ini. Apakah terus kemudian gini, kakak-kakak semuanya selesai ketika kakak semuanya, oke, ketika ini selesai, oke, kita akan bayar royalti ketika menggunakan lagu-lagunya abang kakak semuanya ini, Nah, kemudian selesai dianggap itu persoalan konteks itu. berbeda. Itu konteks berbeda. Saya yakin Konteks kalau yang berbeda. royalti itu semuanya setuju karena Ya. sama-sama dengan uang ya, tapi ini Itu ada konteks berbeda. lain yang lagi Ya. kita perjuangkan Ya, supaya Lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar angka. Misalkan saya deh, contoh nih kayak kotak nih. Saya pernah berbicara tentang kayak gitu. Terus mereka bilang, ya lu kalau mau minta tentang royalti, lu ke LMK dong. Dia sebut nama LMK gitu. Saya datengin, LMK-nya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nggak ada laporan. Gue nggak. Terus berarti yang gue butuhkan adalah ya kotak itu, etika lu mana? Izin enggak, apa enggak, lu pakai, terus lu konser di mana-mana dapat uang mungkin miliar-miliar. Etikanya mana? Ini berarti kan bukan melulu tentang uang. Oke. Etika, karena apa? Kita mencipta lagu itu adalah sebuah legacy yang akan kita dengan bangga menceritakan kepada anak cucu kita nanti. Oke. ibarat kata gini deh Mbak, kalau ujungnya ada kata melarang atau tidak mengizinkan, itu pasti penulis lagu itu udah sampai tahap dia berkomunikasi baik, Sampai udah susah berkomunikasi berkomunikasi. baik, sampai susah tidak berkomunikasi. Jadi kita proses itu harus sebenarnya sudah pernah merenggang. dilakukan. ini Mbak terkait ya. dengan proses. Aku mau sharing sedikit. Kalau masalahku dengan Chris Patih, sampai ada agreement. Oke. Jadi mereka harus bayar persentase ke aku. Yes. Tapi tidak selamanya. Tidak selamanya. Itu hanya ada jangka waktunya. Oke. Kenapa ada jangka waktu? Karena kita mereview kerjasama ini enak atau enggak, kan gitu kan. Nah itu perlu jadi contoh juga buat teman-teman semua yang sedang melindungi karya cipta. Ya lakukan itu aja. Artinya itu sebagai upaya hukum juga untuk melindungi karya cipta kita supaya legalitasnya jelas. Oke. Jadi perjanjian itu bukan akhirnya jadi meributkan, tapi justru jadi jelas gitu. Nih mau kemana arah bisnisnya, kan gitu kan. Nah kemarin
saya juga ngobrol sama beberapa teman-teman termasuk sama Anji juga. Ini larangan ini bukan untuk seluruh orang di Indonesia ini. Jadi kalau ada pemain-pemain kafe Anji ya nanya, Oke. gue boleh bawain nggak? Kita nggak ngomongin kalian Atau nggak usah gitu penyanyi loh. kafe deh, penyanyi lain. Penyanyi lain gitu. Kita hanya bicara kepada satu penyanyi profesional Oke. yang menggunakan karya-karya cipta kita, dan kedua ya penyanyi yang ada masalah gitu aja. Oh gitu. Kalau yang profesional nggak ada Iya, masalah kan kalau nggak ada membayarkan masalah, royalti. Penyanyi yang ada masalah ini artinya yang tidak kemudian dengan baik-baik izin, tidak ada Jadi komunikasi, jangan- main nyanyi aja bawain Ya, lagunya. jadi jangan dipukul rata semua. Iya. Mungkin pendengar penonton atau mungkin penyanyi-penyanyi lain atau pemain kafe dipukul rata. Berarti kita nggak boleh dong bawain. Enggak, bukan kayak gitu. Oke. Berarti, konteksnya berbeda. ya, berarti kan tadi Berbeda. udah dijelasin nih. Aku juga mau klarifikasi karena banyak sekali di media yang menyalahkan aku. Sebetulnya aku dengan The Groove itu sebelum saya tidak mengizinkan itu sudah melakukan mediasi berjuta-juta kali sampai sudah duduk di WAMI bersama Betul. juga. Satu, memang saya tidak cocok dengan manajemennya. Saya memberikan pilihan manajemennya diganti atau jadi agensi, kita mengurus sendiri. Kemudian tadi apa? tidak Di- sampai Di apa? Di mana? Di mana? Nyebut merek. WAMI. Oh gitu ya. Gua kan jujur orangnya. Oh iya, ya bagus bagus. Kedua, karena mereka tidak mau ganti manajemen, saya berikan pilihan kedua. Saking sayangnya loh gue sama The Groove itu, karena gue pendiri yang aku juga dari nol. Gue kasih pilihan, kalau manajemen yang mau ganti ya kita bisa manajemen. Kayak Mas Dani lah kan dengan Ari Lasso segala macam ya, The Groove dengan manajemennya, saya dengan manajemen sendiri. Tetapi hatiku terluka saat ada surat ke IO bahwa The Groove sekarang sudah tidak mau lagi satu panggung dengan Rika Ruslan atau tidak bisa lagi satu panggung dengan Rika Ruslan kecuali dengan penyanyi baru sekarang. Jadi kesimpulan saya, kalau sudah tidak mau sama manusianya satu panggung, Oke. berarti lagunya jangan dipakai dong. Oh ya kebetulan nih bermasalahnya dengan personil-personil ex mantan-mantannya gitu ya. Makanya Di ini sini itu kebetulan aja, Kebetulan di sini Anji enggak nih. Oh gitu. Oke. Oke, dari Mas Aji gimana? Justru Ada Anji agreement tuh yang juga. pernah dilarang Keren dulu. loh, ya, Anji pernah dirawat. kebalikannya. Ah, berarti pernah ada di posisi yang mungkin sekarang juga berseteru gitu kan. Tapi sekarang justru ada di sini karena sederhananya gini, logisnya kayak begini. Hukum ini bermasalah. Iya, Hukum ini bermasalah karena bias kan. betul. Yang ini ngebela kepentingan ini, yang ini ngebela kepentingan ini. Nah, di kaki manakah berdiri? Kalau yang ini berpihak kepada pengguna, yang ini berpihak kepada komposer, ya udah tentuin aja kakinya. Kalau saya di pihak komposer. Oke. Begitu. Baik, gitu. Iya. Sederhana aja. Jadi terakhir kemarin yang di Kemenkumham teman-teman juga ikut hadir? Iya, Jadi hadir. kita ungkapkan persoalan ini supaya tidak jadi bias. Dan Pak Ini, dan Pak gitu. Menteri juga membuka wadah kita ya ke kita ya. Artinya dia buka pintu dan dia mendengarkan apa keluhan kita Dan, semuanya. dan Pak Menteri Sudah boleh juga mengerucut. sudah menjelaskan bahwa pasal 9 itu ya memang betul adanya. Dan nanti bakal ada grup ya. Betul, nanti kan ada lanjutan-lanjutannya Ada lagi nih. FGD-nya itu ya? Ya, Oke. betul. Jadi Oke. Pak Menteri sudah men-bold kemarin, ada highlight bahwa memang izin itu memang diperlukan. Ada di pasal 9. Ada. Dan itu juga akan menghadirkan tidak hanya teman-teman komposer, pencipta lagu, tapi juga yang menyanyikan, yang akan membawakannya juga. Jadi tidak Dan ada yang paling lagi penting bukan itu kesalahan. juga. Aha. Pengguna dan juga lembaga yang mengkolek. Itu Karena nanti akan juga seru. menjadi perantara Iya, di tengah-tengahnya betul. Iya gitu kan. Kalau gitu teman-teman harapannya apa untuk membuat semuanya lurus? Ya, harapan kita perubahan ini akan menjadi perubahan yang masif. Ya. Jadi lebih cepat ini akan bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena ekosistem ini supaya disehatkan. Jadi Ini adalah persoalan klasik tadi. Persoalan Ini klasik. udah Persoalan lama diomongin. sebenarnya Ya, Mas Andi. Udah ya? lama, Udah tapi lama. entah kenapa belum Ditimbun pernah lagi. selesai. Ya. Gitu. Jadi harusnya kali ini Belum selesai atau mungkin tidak pernah selesai nih oleh regulator-regulatornya, Tadi ya kan? saya dapat telepon dari orang-orang yang zaman dulu, ini kadang dulu tuh persoalan sini sama sini, tapi Iya. nggak selesai. Jadi sebenarnya persoalan ini harus kita selesaikan. Ya. Karena sudah terjadi dari dulu, tapi selalu dimediasi untuk jadi damai. Nah, nggak boleh karena jadi gini terus. Ya, makanya kami juga berharap ya, berharap ini artinya untuk kelangsungan ke depan, berharap semua pencipta lagu di Indonesia mau mendukung gerakan kita lah. Karena ini tujuannya untuk kita ke depan juga. Oke. Kalian pencipta lagu berarti kalian punya legacy untuk lagu kalian masing-masing. Jadi buat kita rame-rame ini satu momentum. Jangan sampai momentum ini lewat. Oke. Biasanya ketika momentum lewat hilang, kita mulai lagi dari nol, capek. Jadi mumpung sudah terbakar apinya,
ayo kita bakar sekalian. Iya. Biar buat selesai lurus tuntas. ya poin-poin Iya. hukum, landasan hukumnya Betul. seperti apa. Iya. Jangan sedih, tadi saya juga ditelepon oleh 4 orang penyanyi-penyanyi yang mereka bilang kita mendukung gerakan penulis ini. Ya, Nanti baguslah. kita silaturahmi habis lebaran, kita ketemu karena sebetulnya ini adalah wacana untuk ke depan untuk anak-anak mereka juga yang mungkin jadi penulis nantinya. Jadi semua penyanyi-penyanyi terima kasih yang tadi sudah telepon dan mendukung kita, mudah-mudahan kita bisa selaraskan semua. Tapi satu lagi ya, teman-teman, percayalah gerakan kami ini untuk kepentingan orang banyak, artinya musisi, pencipta lagu Indonesia. Tapi saya yakin di luar sana kalian-kalian yang merasa ya keganggu, nah, lu pikir lu ngaca, kenapa lu keganggu? Ya, udah Apakah itu aja. berarti ada yang bermasalah Kita mau atau ke rumah tidak, Ahmad begitu Dhani ya? dulu ini. Tadi Oke, orangnya baik. datang lewat lagi. Baik, terima Oke. kasih ya. Kita buka Mas puasa dulu. Fauzan, Mbak Rika, Mas Brade, Mas Oke. Aji, sukses terus Ya. ya. Sukses terus ya, terima kasih. Ya. Dan pemirsa, itu tadi tanggapan dari teman-teman pencipta lagu, komposer mengenai kemudian permasalahan yang saat ini tengah ramai menjadi perbincangan. Kita tunggu nanti seperti apa kemudian Kemenkumham akan mengambil perannya di situ, meluruskan dan mencari pemecahan dari permasalahan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wah, seru sekali ya, Fen, ya, perbincangan Ken Ane tadi dengan rekan-rekan musisi dan pencipta lagu. Semoga segala apa yang menjadi keresahan para musisi dan pencipta lagu ini bisa didengar oleh pihak-pihak terkait, begitu ya? Ya, betul sekali Tiara Harahap. Sekali lagi penghargaan terhadap karya cipta boleh jadi merupakan bagian dari identitas bangsa kita yang beradab. Sepakat, fans. Jangan kemana-mana pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan bahasan lain yang lebih menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami.